A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Habis ini nambah kurus dia kayaknya nanti. Masih di situ ya Bang, Baria? Masih di belakang sebelah kanan saya. Oh, kemanapun Mbak pergi emang selalu di situ? Selalu ngikutin di belakang? Iya, cuman saya merasakan tidak selalu. Cuman ada kayak momen-momen tertentu nih, momen-momen kayak sekarang ada Pak Ustadz, dia tuh sudah mulai gelisah itu muncul. Atau di momen-momen yang ya ada momen-momen tersendiri lah saat merasakan hal itu dan ya udah itu aja sih. Ketika break tadi Mbak Ria sempat bertanya nggak sama yang mengikuti Mbak, kenapa nggak mau nyebutin nama? Saya kekeh pengen tahu jawabannya. Takut sama Pak Ustadz? Gini, saya nggak tahu ya saya entah karena mereka bisa sebutin 1000 nama pun Robi sebenarnya. Cuman saya nggak percaya karena semakin kita percaya nanti sayanya yang salah nanti. Mempercayai sesuatu hal yang memang sebenarnya ya tidak harus kita percayai gitu loh. Jadi mendingan kalau kita tanya misalkan sekarang namanya Danti, besok namanya Yanti, besok namanya Susi, Susan segala macam dia bisa sebutin semua nama itu tapi kan percuma gitu. Kadang saya manggilnya kamu-kamu aja. Iya, lumayan nekat juga dia berani di situ ya, ada Pak Ustadz ya. Masih ada sih. Luar biasa loh. Ya, ini agak minggir dia sebelah kiri dikit. Agak minggir dikit? Ya di sini. Pindah? Ya. Wow. Pemirsa, berbicara soal sosok dan juga pantai selatan, ternyata narasumber kami yang terakhir juga punya pengalaman yang sama dengan bintang tamu kami yaitu Mbak Ria tentang sesosok Ratu Pantai Selatan. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Muhoyaroh. Panggilannya apa? Simu. Simu? Iya. Mbak Simu boleh agak maju. Usia berapa Mbak Simu? 24. Cukup segini? Cukup ya? Oke. Mbak Simu, yang Mas Robi dengar, aduh duh. Mbak Simu masih sama saya. Dia nangis pasti. Takut. Sama siapa takut? Pak Ustadz. Mbak Simunya mana? Tanyain langsung aja. Tanyain aja nggak? Tanyain aja nggak apa-apa Pak Ustadz. Tanyain. Kamu siapa? Kamu sama Mbak Simu terus ya? Iya. Ketemu di mana sama Simu? Kenapa nangis? Nangis takut apa kamu takut? Takut kenapa? Takut disuruh pergi dari Mbak Simu? Iya. Kenapa senang sama Mbak Simu? Kenapa kamu senang sama Mbak Simu? Kenapa? Boleh nggak kami ngobrol sama Mbak Simu? Ini ada Mbak Simu nih kayaknya. Nah, Iya. Mbak Simu? Iya. Ya Allah Akbar. Iya. Pegang. Saya. Ya nama saya Muhoyaroh. Astaga. Dulu kayaknya aku nggak kuat di sini. Gak apa-apa, nggak usah lihat Pak Ustadz. Ya, sama Mas Ruby dulu aja. Ngobrol dulu. Ya, Simu. Ya. Dulu saya pernah diajak ke pantai. Nah dari situ pulang dari pantai sakit. Habis sakit udah bisa lihat kayak makhluk-makhluk astral.
dari ini katanya dia Nyai Roro Kidul. Oh, lebih dekat mikrofonnya. Iya. Katanya dia Nyai Roro Kidul. Iya, terus dia ngajakin saya, terus saya nggak mau. Mhm. Selang itu dia udah nggak ada, terus makhluk-makhluk lain yang mendekati saya, Seperti apa makhluk-makhluk lainnya? kayak kuntilanak, Mhm. semacam pria pakai jubah, terus kayak Nyai siapa tuh yang pakai konde. Mhm. Iya udah saya suruh pergi, dia nggak mau pergi. Emang Mbak Simo waktu itu sakit apa? Sakit, berbagai macam sakit. Terus Kayak dibawa sakit. ke pantai? Enggak, dulu saya belum sakit. Belum sakit. Iya. Semenjak itu baru sakit. Iya, Berobat kemana aja? berobat ke dokter. Pernah katanya ada reumatik dini. Terus kata Uyut juga bilang katanya dari ada gangguan, cuma dia nggak ganggu gitu. Nah udah kejadian itu udah lama. Terus ini berangsur-angsur sampai sekarang. Saya udah menikah. Saya waktu hamil 3 bulan kerasukan katanya ada dua makhluk astral kata Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz juga bilang katanya ada ini di dalam janin saya anak laki-laki. Ternyata bener keluar anak laki-laki. Nah yang makhluk astral itu nggak mau pergi. Baumu emang di sebelah kanan ada siapa? Enggak, saya takut. Takut? Ya kayak suasananya kayak nggak enak. Gak enak suasananya. Gak enaknya kenapa? Kayak beda aja. Kayak gemetaran badan saya. Gemeteran. Iya, Gak berani buka mata ya? takut saya. Takut. Emang banyak banget di sini. Ya enggak, saya ngeliat cuman ngerasain gitu. Ngerasain ke badan nggak enak. Kamu pernah belajar ilmu-ilmu juga? Enggak, Enggak. cuman kata mbah saya dia punya pegangan. Hmm. Suruh turunin ke cucunya itu saya gitu. Tapi saya nggak mau. Gak mau. Iya, Tapi kayaknya sudah terlanjur diturunin ya. nggak tahu saya. Ada yang sempet selain tadi ada sosok perempuan yang ngobrol sama Mas Robi. Kamu kenal? Enggak, Nggak pernah ada yang masuk Nggak. sebelumnya? ada yang masuk. Setiap hari kalau saya di rumah, Ada yang masuk? kepala selalu pusing. Saya juga sering kerasukan. Katanya saya langganan kerasukan gitu. Kalau yang ngerasukin biasanya kayak apa aja? Katanya cowok, Mm-mm. kalau nggak cewek dia nggak mau pergi. Saya udah berobat di rumah 2 kali. Mm-mm. Pas saya mau ke itu yang tukang berobat, dari rumah saya nggak boleh ke situ. Hmm. Ini pundak sama kepala rasanya sakit, kayak ada Sakitnya yang megang. Pegel. Udah pegel kayaknya rasanya nggak enak aja, kayak ada beban. Nah, coba buka matanya. Nah. Kenapa? Kok lebih tenang? Iya. Udah itu saya kesini kepengen minta didoain sama Pak Ustadz. Biar rasa sakit yang saya rasain sama kerasukan tuh hilang. Hmm. Saya sering ngeluh kepala sakit, tiba-tiba nangis gitu. Tahu-tahu sedih, Kenapa sedihnya? Gak usah dilihat yang di kanan. nggak tahu. Lihat Pak Ustadz aja. Paksain. Yang di kanan gak usah dilihat. Kenapa sedih? Kamu pernah pernah putus cinta kah? Enggak, Pernah disakiti teman? Enggak. Keluarga? enggak. Enggak. Kenapa yang bikin sedih biasanya? Nggak tahu, tiba-tiba saya sedih sendiri. Sering sedih sendiri. Tiba-tiba nangis, udah gitu ntar langsung masuk kerasukan gitu. Yang tadi masuk nggak tahu siapa namanya? tahu. Nggak tahu. Hmm, Coba suruh masuk lagi. nggak mau. Nggak mau. Ngikutin terus. Iya, kayaknya saya juga kalau mau ngerjain sholat 5 waktu juga berat. Kayak mau ngaji gitu. Udah saya ini coba udah paksa kayaknya males. Kalau maghrib juga mata rasanya ngantuk, tidur gitu. Sakit fisiknya seperti apa aja? Di ini sakit. Mana? Pokoknya Apa punggung bagian belakang? ini, ya ini sini. Pundak Sama belakang? kepala, Kepala bagian Iya. mana? sini. Atas sama Atas. ke belakang. Sama ini, iya. Sering pingsan juga? Enggak. Enggak. Tapi kalau kerasukan saya sadar, cuman saya nggak bisa ngendaliin diri saya gitu. Hmm. Saya juga sering emosi jatuh ke anak. Oh sudah punya anak Mbak? Iya.
emosi? Anaknya diapain kalau lagi Kadang emosi? saya kesel kan, kesel aja, keselnya masalah sedikit gitu. Karena saya juga ngerasa kenapa saya ini jatuhin ke anak gitu. Maksudnya saya nggak ngapa-ngapain anak, cuman ya kesel gitu. Kesel. Sama maaf, suami ada masih? Ada, Sama suami sering kesel? sering, setiap hari kayak. Tiap hari malah kesel, benci jadinya. Iya, benci. Kalau lagi kesel gitu yang masuk bukan Mbak atau yang lain lagi ada yang Nggak masuk? tahu, saya juga bingung. Kadang susah bedain mana yang Iya. realita, mana yang tidak Iya, realita ya. iya. Waduh. Saya nggak kuat lihat Pak Ustadz. Kenapa nggak kuat lihat Pak Ustadz? Ganteng banget. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya pas kesini juga rasanya udah nggak enak. Udah gak enak. Hmm. Kamu tahu permainan Donald Bebek itu nggak? Maju selangkah. Tahu nggak? Mundur 3 langkah. Main yuk. Donald Bebek maju selangkah. Maju 2 langkah. 2 langkah loh. Mundur 2 langkah. 1 langkah lagi. Coba buka matanya. Maju 3 langkah. Tuh. Lawan. Ayo. 2. Lawan. Lawan. 3. Good. Dah diam. 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 Tenang. Jantungnya apa rasanya? Saya suka sesak. Sesak. Iya. Tapi bisa kan sedekat ini sama Pak Ustadz? Bisa. Bisa kan? Istighfar. 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 Jangan biarin dia mengelabui, menutup telinga kamu, hati kamu, iman kamu. Ya? Bari ada pertanyaan nggak buat Mbak Simunya? Enggak sih, saya nggak ada pertanyaan. Cuman tadi yang di belakang bilang kenal. Maaf, kenal Kenal sama Sama- yang dalam. di dalam ya, yang perempuan. Wow. Lebih muda katanya, lebih muda dari dia. Oke. Kalau nggak salah tadi namanya Nyai Rumanti antara itulah, saya kurang begitu paham. Nyai-nyai. Maria. Wow. Nggak tahu dia bilangnya begitu. Saya juga nggak kenal, nggak tahu. Nggak kenal ya. Nggak kenal. Saya nggak kenal. Oke Pak Ustadz silakan, ini analisanya seperti apa ya Pak Ustadz? Ketakutan lihat Pak Ustadz, emosi kepada anak dan suami, kerasukan tapi setengah sadar, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya emang jadi kondisi Mbak Muhayyarah. Iya. Muhayyarah, Iya. betul ya. Mbak Muhayyarah ini memang banyak ya. Jadi ada amalan, ada yang dari orang pintar ya ada. Kemudian dari ilmu turunan ada. Kemudian dari yang dari luar-luar tubuh yang dia masuk karena ketidakstabilannya emosinya Mbak Muhayyarah itu ada juga. Jadi orang yang emosinya tidak stabil itu sangat gampang dimasukin jin, sangat gampang sekali sebenarnya. Jadi akhirnya semakin lama bukannya semakin baik, tapi semakin lama semakin emosional. Sama suami bukan semakin baik, semakin gak suka aja. Semakin lama sholat juga semakin gak khusyuk, semakin malas. Biasanya seperti itu, memang betul yang diceritakan. Jadi itulah salah satu kenapa Islam mengajarkan sesuatu yang baik. Baik itu ya baik, dari sisi akhlak harus baik. Kalau umpamanya kita disakiti, kita tidak usah membalas. Kalau bisa. Kalaupun kalau kita disakiti membalas boleh tapi setimpal. Tapi kalau bisa nggak usah dibalas kalau bisa. Kemudian hal-hal yang lain yang akhirnya merusak pikirannya Mbak Muhayyarah. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang akhirnya dijadikan oleh makhluk-makhluk itu untuk menguasai. Dan ya memang berat sih Mbak Yarah ya, berat.
Tapi ya harus diselesaikan karena kalau nggak diselesaikan karena apa? Tugas kita sebagai seorang muslim itu memang harus sujud pada Allah Ta'ala. Iya. Padahal kan dirasakan kenapa saya males sekarang ya. Iya. Dilawan juga nggak bisa karena ini ada dalam otak sama hati sama fisik ya. Iya. Jadi dia sudah sampai sebegitu dalamnya menguasai Mbak Yaroh. Jadi itu harus dilawan, harus cari solusinya. Solusinya juga tidak bisa asal-asalan. Jadi kalau asal-asalan ya ke orang pintar percuma, ini sudah di dalam. Ke orang pintar itu paling hanya ngunci, enak sebentar, paling berapa hari muncul Iya. lagi seperti itu. Iya. Jadi nggak bisa, dia harus betul-betul orang yang paham tentang dunia jin, Iya. dunia dan kehidupan jin istilahnya. Dan yang jelas ya nggak sembarang orang yang bisa seperti itu menyelesaikan, mengeluarkan, menyentil kalau ada yang nakal, mengeluarkan dengan baik kalau mereka semuanya sopan, kan harus seperti itu. Tidak terus memaksa, walaupun jin yang di dalam tubuhnya Mbak Yaroh itu bukan muslim, ya nggak usah dipaksa dengan dia harus masuk Islam, ngapain harus maksa. Kalau memang dia di dalam itu belum ikhlas, belum mendapatkan hidayah, ya nggak perlu dipaksa lah. Belum juga mendapatkan hidayah. Karena Allah juga berpesan pada Rasul Muhammad bahwa Rasul Muhammad pun tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang-orang pada waktu itu kafir Quraisy. Jadi yang bisa memberikan hidayah Allah Ta'ala. Kalau jin itu memang belum, kerentaknya belum masuk Islam, nggak usah dipaksa. Kalau kita paksa, kita salah di hadapan Allah Ta'ala, menyalahi salah satu firman Allah Ta'ala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Jadi kalau kita memaksa, dosa. Siapapun orang itu dosa. Makasih Pak Ustadz. Siapapun. Makasih Pak Ustadz. Iya. Walaupun dia ustadz pun dosa, nggak boleh. Itu yang di Pantai Selatan penampakannya bagaimana? Penampakannya setengah. Jadi Coba dia lebih dekat mikrofonnya. Setengah. kayak setengah dia pakai baju hijau. Kamu lihatnya di pantai gitu. Enggak, di rumah. Oh? Iya di rumah. Kalau di pantai saya nggak ngeliat. Pas pulang, pas sakit. Kejadian juga maghrib. Pas orang-orang pada sholat, saya sakit. Terus tahu-tahu dia ada di depan pintu sama 2 orang. Mungkin kalau kata kita bilang mah budak dia. Ada yang disampaikan sama beliau? Enggak, dia cuma melambaikan tangan. Saya suruh ikut dia. Waduh. Nah dari situ saya takut kan, saya bilang, ya Allah mudah-mudahan nih yang di rumah cepet pulang gitu. Masih, iya. Gak mau, jangan dekat. Gak mau. Ya pemirsa, tampaknya kami harus melakukan langsung doa di sini dipimpin oleh Pak Ustadz. Narasumber kami udah nggak bisa diajak komunikasi kayaknya. Silakan Pak Ustadz. Jangan dekat, gak mau. Kamu siapa? Kamu siapa? Baik. Kamu siapa? Coba jangan nangis dulu. Kamu siapa? Kamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Hei, Kita lihat dia mau apa. namamu siapa? Hei, namamu siapa? Ya aku di depanmu. Buka matamu. Buka matamu. Buka matamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Yaroh ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yaroh dari orang tua sebelum Mbak Yaroh ya Allah, amin.
Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Yarah ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku mohon padamu ampuni dosa musyrik Mbak Yarah ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau ampuni dosa musyrik Mbak Yarah ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yarah ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Gak apa-apa, duduk aja. Bisa bangun. Makasih Pak Ustadz. Coba pandang saya. Lebih Ya. enak. Lebih enak. 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 Sebelumnya di sekitar saya kayak aneh gitu. Bikin badan kayak ini apa? Kayak gimana sih? Merinding. Iya, Sekarang udah enak, iya. Karena sebelahnya Mbak Yarah memang ada sesuatu, yaitu Mas Robi. Jadi merinding. Saya juga bingung Pak Ustadz, semua wanita, jangankan wanita, kuntilanak aja merinding sebelah saya Pak Ustadz. Iya. Mbak, Iya. tadi tuh yang menolak dekat sama Pak Ustadz yang perempuan apa yang laki-laki apa memang segerombolan apa gimana Pak Ya, Ustadz? gerombolan ya mereka. Biasanya saya ditolak oleh jin, ya udah hafal saya. Nggak usah jin, wanita aja menolak saya. Sabar ya. Iya, Semua wanita itu punya ujian, suami Pak. pasti menolak. Ya, ya. Yang belum punya suami, ya Lanjutkan Pak Ustadz Ya. silakan. menolak juga. Bagaimana? Ini bagaimana kasus ini narasumber kita ini? Ini apakah sudah mulai keluar ya atau bagaimana? Silakan fokus kepada jawaban Anda. 30 detik dari sekarang. Pak Ustadz ini gimana? Udah mulai? Alhamdulillah udah keluar. Udah ya? Udah bagus, enak, dadanya udah enakan, Iya. kepalanya udah ringan, Iya. punggungnya udah mulai ringan. Betul nggak sih? Kenapa? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Punggungnya mulai ringan, kepalanya Iya, betul. ringan, dadanya Iya. udah nggak kayak tadi, Iya, nggak sesak. nggak sesak. Iya. Ya alhamdulillah, jangan diomelin terus suaminya. Iya. Iya iya aja. Beneran ya, itu beneran ya. Iya. Serius lo ya. Nanti kalau saya ada laporan dari suaminya, Ustadz ini istri saya ngomel aja mulu. Ya cari pesaingnya lah. Iya. Mau? Enggak. Oh ya alhamdulillah dijawab. Iya. Enggak ya janganlah ya. Paling seneng sama barang pecah belah ini kayak ini, hati-hati di rumah. Mbak Ria ada pertanyaan? Nggak, udah cukup saya. Cukup ya? Cukup ya? Ya, cukup. Ini udah pergi Pak Ustadz? Yang perempuan tadi yang apa dari pantai selatan apalah itu? Iya memang reaksi memang cara mereka seperti itu. Jadi kelihatan ada orang yang memang gampang mau diambil, biasanya dia masuk dulu. Dia cantik, kemudian dia melambai. Kalau Mbak Yarah atau siapapun mengikuti, ya, kalau mengikuti berarti wanita ini dia udah tahu kalau si orang ini mau sama dia. Dan nanti tiap malam dia masukkan anak buahnya terus.